Shalom Bapak Ibu Saudara. Kadang kita bingung ketika Tuhan menyatakan janganlah kamu membuat patung. Tapi mengapa Dia menyuruh bangsa Israel membuat patung kerubim di atas peti perjanjian? Juga mengapa Dia memerintahkan Musa membuat patung ulat tembaga di padang gurun? Mengapa di satu sisi Tuhan melarang, tapi di sisi lain Dia mengharuskan membuatnya? Mari kita perhatikan ayat yang ada ini. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jelas sekali terlihat larangan Tuhan kepada bangsa Israel untuk membuat patung. Tetapi kemudian muncul lagi ayat di bawahnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ternyata kitalah yang keliru dengan perintah itu. Ayat pada Keluaran 20 ayat 4 mengatakan jangan membuat patung. Namun ayat 5 menulis jangan sujud atau beribadah kepadanya, sebab Allah kita adalah pencemburu. Jadi yang dilarang itu adalah membuat patung untuk kemudian sujud dan beribadah padanya. Jadi jika hanya membuat patung dan tidak disembah, ternyata tidak apa-apa. Nah, tentang patung ulat tembaga, saya akan menceritakan pada suatu hari dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Bangsa Israel adalah bangsa yang suka protes. Sudah jelas selama di Mesir mereka merupakan bangsa terjajah yang selalu ditindas. Mereka berseru dan berdoa agar dibebaskan dari penjajahan itu. Lalu mereka dibebaskan dari Mesir oleh Allah melalui Musa. Tapi mereka telah melupakannya. Mereka juga mengatakan bahwa selama di padang gurun tidak ada roti dan air. Padahal mereka menikmati mana roti yang turun dari surga. Mereka mengatakan makanan itu hambar rasanya dan mereka sudah muak. Akibatnya Tuhan marah pada bangsa ini. Lalu Dia menyuruh ular-ular tedung untuk memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Setelah mendapat hukuman itu, barulah mereka menyesal. Berkatalah mereka kepada Musa, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ulat tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ulat tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan 21 ayat 4-9. Nah, perjalanan bangsa Israel itu merupakan peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kisah pemberontakan mereka terhadap Allah telah dicatat di dalam perjanjian lama. Dalam kisah itu dikatakan kita tidak boleh mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9 mengatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Untunglah mereka segera menyesal dan mohon ampun pada Tuhan, sehingga sebagian orang yang memandang patung ulat tembaga itu selamat. Namun peristiwa itu menjadi peringatan keras bagi mereka. Tapi kemudian bangsa Israel ternyata bertindak keliru lagi. Ketika bangsa ini telah menduduki tanah Filistin, setelah muncul beberapa raja Israel
dan Yehuda yang memerintah, mereka mulai lagi melupakan Tuhan. Mereka mendirikan bukit pengorbanan dan menyembah patung berhala. Bahkan patung ular tembaga itu mereka sembah pula. Sungguh sesat hidup mereka. Namun kemudian Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda yang takut akan Tuhan dan yang melakukan yang benar di mata Tuhan, telah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan patung-patung berhala dan menghancurkan ular tembaga itu. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, ternyata peristiwa Musa meninggikan patung ular tembaga itu juga merupakan bentuk simbol bagi pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti patung ular itu digantung di tiang, Yesus juga digantung di kayu salib. Jika patung ular itu didirikan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pengaruh pakutan ular tedung, demikian pula Yesus ditinggikan di atas salib adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa akibat dari pengaruh iblis. Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah turun sendiri ke dunia ini, Dia datang bukan hanya sekedar mengajak umatnya agar terlepas dari dosa dan diselamatkan, tapi Dia sendiri mengorbankan dirinya mati untuk menjadi juru damai antara manusia dengan Allah. Tidak ada satu manusia atau malaikat yang layak menjembatani permusuhan antara manusia dan Allah kecuali Dia, Yesus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menebus dosa manusia. Nah, sungguh hebat pengorbanannya. Tuhan Yesus yang berada di tempat yang maha tinggi dan maha kudus telah rela turun ke dunia yang kotor ini. Dia bukan hanya datang untuk mengajar dan melakukan berbagai mujizat, tapi Dia juga rela mengorbankan dirinya untuk mati demi menebus dosa kita. Pengorbanan yang demikian menyakitkan demi untuk kita umat manusia yang ingin diselamatkan. Karena itu, sebagai bukti kita mengasihi Dia, baiklah kita menerima dan percaya bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa itu dan Juru Selamat kita, agar dengan demikian kita dapat menerima kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.